Oke, halo guys. Apa kabar? Kita berjumpa lagi di channel paling oke se-Indonesia Raya. Mantap. Paling oke channel Kristen ter-yoi. DKJ Pekalongan. Aku malu ya. Sama sih sebenarnya. Oke, hari ini kita ada pembahasan memasuki bulan keluarga. Terus kita mau membahas tentang skala prioritas. Betul. Oke. Nah, biasanya itu kan kalau prioritas nih, prioritas. Kita di sini lebih mau ngomong ke kayak kita tuh susah buat bedain antara itu tuh penting dan harus atau penting aja. Ya. Terus habis itu nah ini dulu ya. Nah, kalau menurut kata Ya, main oper-oper ya, aja. kalau menurut kata buat apa namanya menentukan pilihan kita tentang mana yang penting, terus mana yang kurang penting tapi mungkin mendesak. Nah, itu tuh apa yang bikin kata harus berpikir seperti itu, terus juga kenapa kata akhirnya memilih itu? Kesulitannya apa? Kalau jujur aku juga masih bingung sih sebenarnya cara nentuin gitu ya. Cuman paling ini sih apa ya, frekuensi ngaruh di aku sih. Maksudnya kayak misal nih, aku harus nentuin misal mau ada acara keluarga, tapi ternyata temanku tuh hari itu juga ngajak aku keluar gitu. Nah, jadi mikirnya tuh kayak kalau acara keluarga kan, kalau misal acara itu kayak cuman diadain sesekali, aku bakal milih yang acara keluarga itu gitu. Karena kan kalau misal main sama teman kan bisa kapan aja gitu. Itu sih. Cuman kalau misal di satu sisi misal acara keluarga itu kayak itu tuh rutin gitu loh, acara rutin. Nah, yang temanku ngajak ini sesekali, aku juga bakal milih temanku itu gitu sih. Jadi lebih ke frekuensi sih. Nah, kalau acara keluarganya sesekali terus ngajak temennya juga sesekali, pilih yang mana ya? Ayo, yang mana guys? Kalau aku kayaknya lebih ke keluarga sih. Oke. Kalau gitu. Oke. Kenapa tuh? Karena keluarga itu penting, guys. Wah, siap. Iya. Siapa kan? Yang keluarga buat kalian itu penting banget. Jadi Iya. buat para cowok katakan dede. Iya. Ini ada kata di sini. Iya. Nah, Iya. kalau menurut Mbak Cynthia gimana? Oke, kalau kita membahas tentang prioritas ya. Nah, sebelum kita membahas prioritas itu lebih ke apa yang kita utamakan dalam menjalani sebuah kehidupan. Setuju nggak? Setuju. Ya kan? Kalau prioritas. Nah, ini sebenarnya berhubungan sama topik-topik sebelumnya. Ini kan bulan keluarga itu kan ada beberapa topik. Yeah. Nah, ini kebiasaan yang ketiga. Yang pertama itu proaktif, yang kedua itu menentukan tujuan. Nah, ini yang menentukan prioritas. Jadi istilahnya setelah kita menentukan tujuan, terus kita menentukan prioritas nih. Kita udah punya tujuannya tuh. Nah, kira-kira prioritas apa yang harus kita utamakan untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, aku setuju sama kata. Ketika kadang tuh kita juga bingung sih. Maksudnya ketika kita mau memilih, enaknya aku ngambil keputusan A atau B ya, gitu kan. Memang ada yang namanya itu kuadran waktu kalau di buku ya. Kalau di teori tadi namanya kuadran waktu. Hal yang penting atau mendesak namanya. Hal yang penting itu sesuatu yang tidak mendesak tapi hal sesuatu penting itu kayak istilahnya kita harus melakukan itu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kalau mendesak itu tidak terlalu penting tapi itu harus dilakukan segera mungkin gitu loh istilahnya. Nah, kalau tadi kan kata permasalahannya masalah keluarga sama teman-teman. Nah, di situ kan sama-sama mendesak istilahnya. Ya kan? Karena saat itu juga harus mau pergi sama keluarga sama teman nih. Nah, tapi kan memilihnya lebih kan penting. Nah, menurut kata yang penting itu keluarga. Ya udah berarti kita melakukan hal yang penting dulu, baru sesuatu yang mendesak. Udah nggak siap? Kalau Mas Kuncoro sendiri nih. Oke, kalau aku lebih ke kayak gimana ya? Tipe orang yang susah menolak. Oke, ya, jadi, betul. Jadi kadang misal ya, ini misal tuh berarti nggak berani.
Jadi Contoh ya. contoh. Oke. Jadi misal aku udah ada janji ini sama pacarku. Aduh. Mau jalan, mau makan, Aduh. dinner romantis di rooftop Oh. hotel. Nah, terus habis itu kan itu udah jauh-jauh hari udah booking. Terus habis itu tiba-tiba ada ibu telepon, "Le, ibu terken neng pasar." Ya. Terus aku iya nggak bisa ndak. Terus habis itu akhirnya kan kita telat buat ke sana. Nah, jadi masalah lagi sama pacar. Putus habis itu. Iya betul. Nah, habis itu jadi ini aku tuh tipe orang yang nggak enakan. Mungkin karena itu jadi kita nggak bisa bilang iya dan nggak secara tegas gitu loh. Dan mungkin itu juga termasuk ke salah satu materi kita hari ini sih. Betul. Dan aku adalah salah satu manusia itu yang susah buat bilang tidak dan iya. Aku setuju sih sama Mas Bentoro. Aku juga termasuk tipe yang itu. Jadi kadang kalau misal orang lain minta tolong apa gitu kayak iya sampai akunya tuh sampai kewalahan gitu loh. Kok aku kayak terlalu banyak yang aku lakuin gitu loh. Nah, itu cara buat bilang enggak tuh gimana? Nah, Kok ngeliatin aku ya? karena itu solusinya gimana? Oke. Enggak, tapi aku juga belajar ya guys ya. Aku juga tipe orang yang kadang itu nggak enakan kalau sama temen. Hal simpel aja kayak misalnya kita nongkrong, kayak udah malam banget nih, ya kan? Kayak kita mau izin kayak guys aku pulang dulu ya, itu kayak nggak enak gitu nggak sih? Iya kan? Nah, cuman kalau semisal kita membahas tentang kebiasaan ini nih dari buku Seven Habits itu, ada yang namanya daya kemauan sama daya menolak. Nah, daya kemauan itu kekuatan untuk mengatakan iya pada sesuatu. Nah, kalau daya menolak tuh kemampuan atau untuk mengatakan tidak pada sesuatu hal gitu. Itu kan susah kan. Nah, ada juga tipe-tipe orang. Kalau di buku Seven Habits itu ada 4. Yang pertama itu orang yang suka menunda. Tipe orang yang suka menunda. Nah, orang yang suka menunda itu tipe orang yang dia itu selalu melakukan sesuatu hal yang penting dan juga mendesak dalam bersamaan. Ya. Jadi kayak semisal hal penting, contoh hal penting itu kalau kita bekerja tuh ya kayak kita mencari uang itu hal penting. Kita bekerja itu hal penting. Atau kalau misalkan kita ada deadline, kalau bekerja itu kan pasti ada deadline kan. Nah, itu tuh hal-hal penting tuh yang harus kita selesaikan sebenarnya. Sebelum deadline kan harusnya diselesaikan kan. Nah, tapi kayak kita nunda kayak antar dulu lah gitu. Tiba-tiba ada deadline, ada hal yang mendesak. Misalkan anaknya sakit atau harus pergi anniversary. Tapi ini deadline itu belum selesai, istilahnya gitu kan. Itu kan hal penting dan hal mendesak tuh dalam hal bareng, itu contohnya. Nah, yang kedua adalah yes man. Tipe orang yes man. Yes man itu yaitu tadi dia tipe orang yang suka untuk mengiyakan atau mencoba untuk membahagiakan orang lain. Nah, kalau bahasa gaulnya tuh people pleaser. Benar. Nah, mungkin ini salah satu kita termasuk ini ya. Jadi kalau misalkan ada orang tuh kayak iya, kalau misalkan iya, itu juga salah satu termasuk. Jadi kadang tuh kalau yang people pleaser itu tipe orang yang suka melakukan hal yang mendesak tapi nggak penting. Kayak misalkan nongkrong sama teman, itu kan nggak penting sebenarnya kan. Tapi itu kalau diajak kayaknya oke lah kayak gitu kan. Yang harus diajak sekarang kayak ya udah oke. Tapi emang nongkrong nggak penting. Iya, tergantung sih. Maksudnya iya aku ambil itu nggak penting juga sih. Maksudnya kan kalau misalkan dibandingkan sama hal lain ada yang lebih penting kan. Kadang kan kita juga sulit menolak kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu tipe orang pemalas. Pemalas itu orang yang suka melakukan hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Jadi orang itu kebiasaan itu melakukan hal yang secara berlebihan, misalkan tidur berlebihan, nonton TV berlebihan, main HP berlebihan, itu jadi malas kan, tidak melakukan hal apapun gitu. Nah, yang keempat itu tipe orang yang menyusun prioritas. Nah, ini orang yang suka melakukan hal yang penting tapi tidak mendesak. Jadi menurut bagi dia itu hal-hal yang penting itu harus diutamakan dulu. Supaya ketika hal yang mendesak datang, dia udah nggak bingung. Karena hal yang penting udah selesai. Gitu guys. Oke. Nah, sekarang berarti tinggal gimana caranya kita menentukan prioritas. Nah, kalau menurut Kata kayak gimana?
Aman, tinggal lempar pertanyaan aja. Kalau aku nggak tahu ya ini bener apa salah, aku nggak tahu. Cuman biasanya aku tuh nyusun berdasarkan deadline. Jadi dulu waktu aku ambil contoh waktu kuliah ya. Jadi kuliah kan beberapa mata kuliah kan pasti ada apa ya, tugas-tugas, ada deadline gitu kan. Nah, aku tuh kayak ini misal apalagi pas online nih, pas kuliah online kan, aku hari itu tuh kayak udah nyusun hari ini tuh mau ngerjain apa aja. Nah, itu deadline-nya kapan. Jadi udah terarah hari ini tuh aku harus selesai apa gitu loh. Jadi besoknya nggak bingung gitu. Jadi udah ada target per hari gitu, biasanya kayak gitu. Jadi per deadline kalau dulu aku. Oh gitu. Kalau iya benar. Oke, kalau aku sih gini, jadi kan kerjaanku tuh suka dadaan gitu. Jadi misalnya besok event, enggak, misalnya sebenarnya itu ada event buat minggu depan. Tapi ternyata baru dibikin grup itu H-1. Jadi orang-orangnya siapa tuh tahunnya H-1. Nah, dari situ kan aku jadi ini kan misal udah ada janji nih. Tapi ternyata tiba-tiba besok ternyata aku jadwalku buat berangkat nih kayak gitu. Jadi kan semua acara buat besok nggak bisa semua kan, batal semuanya. Dari situ akhirnya aku berani buat bilang sama teman-teman buat diskusiin kalau misal kita tuh harus bikin jadwal buat 1 bulan. Nah, jadi setiap event tuh udah tahu nih siapa aja orangnya. Jadi kita kalau misal ada janji sama orang lain, kita tuh bisa kayak ngepasin hari ini gitu loh. Nggak pas hari-hari kita kerja, ternyata kita udah terlanjur bikin janji, nah itu ngecewain orang juga ya. Kan? Betul. Jadi emang harus ditata dari jauh-jauh hari, skala prioritas juga. Iya benar-benar, itu aku setuju. Jadi kita lebih mementingkan apa yang lebih penting dulu kan. Kita bikin jadwal, nah itu salah satunya juga bisa kayak membuat jadwal harian. Jadi kayak seminggu ini kita ngapain, minggu depan kita ngapain, itu juga bisa. Jadi kayak hal-hal yang penting, yang utama itu bisa kita dahulukan dulu atau kerjakan dulu gitu. Nah kalau tadi kan juga ada contoh-contoh tuh tipe-tipe orang yang mana. Itu juga kan pasti kan kita menyadari kan, kayaknya aku tipe orang yang menunda-nunda deh, atau kayaknya aku tipe orang yang yes man deh gitu. Nah ketika kita sudah mengetahui tipe kita yang mana, kita bisa kok menggeser waktu atau frekuensi dari yang misalkan nih kayak aku tipe orang yang menunda-nunda. Berarti kan aku suka melakukan sesuatu, belum bisa merencanakan hal-hal yang penting kan. Nah jadi aku mencoba menggeser itu menjadi menjadi ke tipe yang prioritas, menentukan prioritas. Jadi kayak biasanya aku kalau misalkan ada sesuatu yang penting, aku bakal nunda. Jadi kayak yaudah deh aku coba lakukan satu-satu. Misalkan dari 5 yang penting, aku coba ngerjain dulu yang nomor 1. Misalkan kayak gitu, yaudah aku kerjain. Jadi ketika ada hal yang nomor 1 kayak kita nggak bingung-bingung banget kayak gitu. Menurut aku sih. Oke. Berarti kalau itu kan langkah-langkah ya. Itu kalau misal cara ya, sorry ya. Itu kan cara. Nah, terus ada nggak sih kayak sebenarnya niat tuh penting nggak sih menurut kalian buat memutuskan? Jadi kayak misalnya kita ada planning nggak gitu nih, bikin jadwal ini, tapi kita masih nggak ada niat juga, males, betul. mager, yang itu tadi betul. kan. Terus ya berarti kan kita juga nggak cuma harus punya teori yang harus kayak aku bikin jadwal nih, bikin rundown nih, bikin ini nih. Terus ya berarti emang kita harus meng-backup kita juga kan, buat lebih nggak malas-malasan, dan sebenarnya itu susah banget. Iya betul. Nah itu kan makanya itu namanya kebiasaan. Karena kita sudah terbiasa seperti itu, jadi kayak memang untuk mengubah itu sulit. Makanya di sini kita sharing yang namanya kebiasaan efektif itu, yaitu kita mencoba untuk menentukan prioritas. Apa sih yang penting itu diutamakan dulu. Susah emang, aku mengakui itu susah. Tapi kayak paling nggak tuh ketika kita mencoba dulu tuh kayak paling nggak, gini tahu rasanya. Itu bakal ketika kita coba sekali susah, 2 kali susah, 3 kali susah, 4 kali kayak ya lumayan lah, 5 kali udah kayak itu jadi kayak habit gitu kan, kebiasaan gitu kan. Gitu. Tapi untuk melangkah itu memang harus niat, butuh niat. Dan itu kan sebenarnya juga nantinya bakal ngefek positif ke kita juga kan dampaknya. Betul.
Nah, dan itu juga dibutuhkan disiplin. Ya kan, kita harus disiplin juga sama diri kita sendiri untuk memunculkan niat, disiplin untuk mungkin mengatakan tidak sama orang, Betul. disiplin untuk kayak oh ya kan kadang kita kayak nggak enak, yaudah kayak menurunkan itu gitu kan, itu kan memang dibutuhkan kedisiplinan memang untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya. Dan itu juga menurutku juga malah justru bisa memperbaiki hubungan kita sama orang lain nggak sih? Jadi betul. misal biasanya kita apa ya suka batalin acara keluarga gitu misal buat pergi sama temen. Nah kita kan bisa nge-planning itu sebelum-sebelumnya. Jadi kayak kalau misalnya kita apa namanya mau ngebatalin acara keluarga pun juga kita udah punya alasannya gitu loh. Iya. Jadi mungkin hubungan sama keluarga atau hubungan sama teman itu bisa lebih baik-baik bagus aja. gitu. Oke. Mas Menjawab. Oke, jadi kurang lebih gitu ya Bapak Ibu, adik-adik, Om Tante. Oke, jadi begitu ya. Ya gitu, jangan lupa buat pantengin terus channel GKJ Pekalongan. Episode-episodenya 2 episode sebelumnya ini juga saling berurutan banget nih. Jadi yang belum punya ditonton tonton dulu. Topik kebiasaan yang Iya. pertama sama yang kedua. Ya, Ini yang Mbak, ketiga. walaupun ini udah oke, tapi lihat dulu yang sebelum-sebelumnya kan itu lebih oke. Lebih oke. Itu yang pokoknya yang lebih oke itu yang nggak ada sayanya ya. sama saya juga. Iya, Ada saya tapi. Iya, Tadi iya, oke. oke. Oke, sama lanjutin terus buat nanti episode-episode selanjutnya tetap dipantengin terus. Jadi